Say what's up my man. Yo. Welcome back to my YouTube channel guys semuanya. Sesuai janji kita kemarin pada saat mengupload video tentang Bang Jago Saranghei itu, yang belum nonton deh. Yang belum nonton segera. Oke cuy, sesuai janji kita kemarin kan kita akan membahas tentang video misteri atau horor. Nah kali ini saya menepati janji saya akan membahaskan video tentang misteri atau horor, dimana video ini saya ambil dari salah satu cerita yang ada di media sosial dan diupload baru-baru ini tanggal 6 Oktober cuy. Nah sebelum melakukan pembahasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung channel ini, karena channel ini mencapai 500 subscriber untuk yang pertama kalinya. Thanks buat kalian semua yang telah mendukung. Thanks parah buat kalian semuanya yang telah mendukung channel ini dengan cara apapun itu. Thanks pokoknya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dimana kali ini kita akan membahas tentang salah satu cerita yang ditulis oleh salah satu akun di media sosial, dimana cerita ini yang menurutnya bahwa ini adalah salah satu cerita nyata yang dia alami. Dimana cerita ini dia menceritakan tentang ia mempunyai seorang sahabat yang meninggal karena gantung diri, dimana sahabatnya ini mereka cukup dekat, sampai sahabatnya ini dekat juga dengan keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Pokoknya seperti anggapnya saudara lah begitu. Ada misteri-misteri di balik meninggalnya sahabatnya ini. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, ini diposting pada tanggal 6 Oktober pukul 21.13. Dan mungkin cerita ini saya akan buat dalam bentuk per part, karena ceritanya ini cukup panjang. Di sini ceritanya ini sampai 6 part. Tetapi dalam video ini mungkin saya akan buat dalam bentuk 2-3 part saja. Jadi untuk kalian yang ingin mengerti dan mendapat kejelasan, kalian jangan nonton skip. Nanti kalian tidak mengerti apa yang dibahas atau apa yang diceritakan dalam video ini. Makanya kalian harus nonton sampai habis, karena cerita ini mengandung banyak misteri dan banyak kita lihat dalam pembahasannya saja. Oke guys, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ini adalah part 1. Ini diposting pada tanggal 6 Oktober pukul 13. Selamat malam, saya ingin berbagi cerita tentang sahabat kecil saya yang tewas karena gantung diri. Kalian punya kan sahabat dari kecil? Pasti punya dong, kata si mbak ini yang menuliskan cerita ini. Saya punya sahabat namanya Caca. Dia anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara, dan kakaknya laki-laki semua. Kami kemana-mana bareng sampai dijuluki sendal jepit. Ya dong, sendal jepit. Tidak mungkin sendal pakainya cuma sebelah. Dia dari kecil memang ngalamin tekanan batin karena orang tuanya selalu ngebandingin dia dengan orang lain, dan kejelekannya dia sendiri disebarin ke tetangga sama orang tuanya sendiri. Dia jadi bahan gosipan di ganggang saya. Ganggang ini seperti genggang begitu bro. Pokoknya ya ganggang, kalian ngerti lah ganggang itu apa. Sampai pada masa SMA, dia terjerumus pergaulan bebas, menjadi penyuka sesama jenis. Kalian paham lah, ini Caca. Berarti dia wanita, kalian ngerti itu. Semua keluarganya dia pun tahu, dan akhirnya dia nggak boleh keluar rumah. Dan kalaupun dia mau pergi, saya yang izin ke orang tuanya. Dari rumah kami pergi bareng, tapi udah keluar ganggang kami misah. Dan waktu pulang kami bertemu lagi di tempat itu. Artinya mereka keluar pada waktu itu, istilahnya bahwa di salah satu tempat mereka akan bertemu lagi di situ. Dan di tempat itu pada awalnya mereka bertemu dan mereka pisah. Dan pas ketika mau pulang ke rumah, mereka ketemu lagi di tempat itu untuk pulang ke rumah bersama-sama. Sebagai sahabat, bukannya tidak mau kasih tahu ataupun mendukung. Saya sudah sering menasihati, tapi dia tetap kukuh sama pilihan hidupnya. Namanya manusia, gak luput atas kesalahan, dan pasti akan menyadarinya pada suatu saat nanti. Nah, pada tahun 2012, gak tahu tanggal dan bulannya, saya lupa, posisi kami kelas 2 SMA. Sore hari dia BBM saya, minta tolong buat izinin keluar, tapi saya capek, karena baru pulang sekolah dan PM juga. Wanita mengerti lah pasti PM ini artinya apa. Jadi, saya gak ke rumahnya. Ini saya diceritain ya sama ibunya, karena posisi saya kan gak ke rumah dia. Habis sholat maghrib, dia itu ngurung diri di kamar sampai isya dan gak keluar.
Ibunya khawatir dan mencoba untuk mengetuk kamarnya sambil membawa makanan. Tapi pintunya itu tidak dibuka, men. Posisi pintu tidak dikunci, tapi berat. Karena di situ semua abangnya ada, mereka pun ikutlah mendorong pintu itu. Dan pintunya kebuka, tetapi kagetnya mereka melihat adik perempuan satu-satunya itu tergantung di belakang pintu dengan lidah yang menjulur. Betapa kagetnya mereka melihat adik perempuannya itu tergantung di belakang pintu dengan posisi lidah yang menjulur. Ibu dan abangnya pun teriak. Semua warga menghampiri mereka, termasuk saya dan keluarga saya. Tubuh almarhumah sudah dingin, pastikan tewas ya bro. Lalu jenazahnya dibawa ke rumah sakit. Di sini tidak disebutkan nama rumah sakitnya. Karena almarhumah saat itu memakai kawat gigi, akhirnya dilepas oleh pihak rumah sakit. Nah, paginya dimakamin. Selesai tahlilan pertama, saya dan keluarga pulang ke rumah. Jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya sedang nonton TV di ruang tamu. Di situ ada suara yang memanggil nama saya. Nama si mbak ini Mutia. Mutia, main yuk. Saya jelas mendengar dan mengenal suaranya kalau itu si almarhumah atau si Caca ini, sahabatnya. Terbirit-birit, saya lari menuju kamar orang tua. Kebetulan ada adik juga, dan dia tanya, ada apa kak? Saya ceritakan kepada orang tua apa yang baru saya alami. Langsung bapak saya menutup pintu kamar, dan kami tidur berempat umpel-umpelan. Saking takut dan merinding karena semasa hidup, almarhumah sering ke rumah, dan cukup dekat banget sama keluarga saya, kata si Mutia ini. Hari ketiga saya dimimpikan almarhumah. Dalam mimpi itu dia bilang, kita sahabat kan dari kecil. Aku di sini sendirian dan kedinginan. Kamu ikut aja temanin aku. Karena dia meninggal hari Sabtu, banyak yang percaya kalau dia akan mengajak teman. Nah, kenapa pada hari Sabtu seseorang yang meninggal ia mengajak banyak teman? Karena ini adalah salah satu mitos Jawa yang sampai sekarang itu masih dipercaya, bahwa setiap orang yang meninggal pada hari Sabtu itu dia akan mengajak temannya, entah itu besok, lusa, atau pada hari yang sama, hari Sabtu atau minggu berikutnya merupakan hari Sabtu. Nah, situ dia akan memanggil temannya untuk menemaninya. Nah, ini adalah mitos Jawa yang masih dipercaya. Di situ saya langsung terbangun dan lari menuju kamar orang tua. Untungnya kamar itu masih tidak dikunci. Ibu bertanya, kenapa kak? Tapi nggak saya ceritain, karena keluarga almarhumah dekat juga dengan keluarga saya. Ibu dan abangnya bercerita, sering dimimpikan almarhumah. Tetapi, sedangkan bapaknya dari hari pertama sampai hari ke-7, almarhumah meninggal, tidak pernah dimimpikan sama sekali. Tapi yang paling sering diimpikan adalah saya, karena kami sahabat dari kecil, dan apa-apanya si almarhumah selalu cerita ke saya, kepada si Mutia ini ya bro. Nah, untuk bapaknya nggak pernah dimimpikan, saya juga tidak tahu kenapa. Hari ke-7 meninggalnya almarhumah, adik saya pulang main jam 12 malam. Di gang-gang sudah sepi, tidak ada orang yang melewat. Dan pada saat itu dia melihat bahwa ada seorang perempuan atau seorang cewek yang duduk di atas teras rumahnya si almarhumah. Setelah adik saya sampai di depan gerbang rumah, dia ingin membuka gerbang. Cewek atau perempuan yang duduk itu melihatkan mukanya, dan adik saya pun kaget karena yang dilihat itu adalah almarhumah. Bergegaslah dia langsung lari ke dalam rumah, dan saya bertanya sama dia, kenapa kamu dek? Dia menjawab, adik tadi melihat teman kakak di depan teras rumahnya lagi duduk. Saya pun merinding mendengar adik bicara seperti itu. Ya, siapa juga tidak takut ya bro. Walaupun kita bersahabatan, tapi sudah beda alam cuy. Pasti siapapun itu pasti takut. Setelah beberapa hari adik saya melihat almarhumah, tukang sate yang rumahnya di sebelah ganggang saya pulang lewat sekitar jam 1, lewat di sekitar area situ, di rumahnya si almarhumah ini. Di situ posisinya gerimis. Dia melihat anak perempuan berdiri di depan rumahnya almarhumah dengan posisi menghadap ke gerbang dan membelakangi tukang sate itu. Ditegurlah sama bapak tukang sate ini, dek, kamu lagi ngapain di luar? Hujan loh, bukannya masuk ke rumah nanti sakit. Dikunci ya, makanya jangan pulang malam-malam. Tapi tidak dijawabnya. Karena tidak disautin, lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Si tukang sate ini mencoba menegur, tetapi si almarhumah atau si cewek ini yang tukang sate ini juga tidak tahu bahwa itu adalah si almarhumah yang telah meninggal. Ya ketika dia
mencoba untuk menegur tetapi tidak dihiraukan, malah dia hanya berdiam. Makanya si tukang sate ini melanjutkan perjalanannya. Setelah di rumah dia jalan, tukang sate ini menengok ke belakang, dan anak perempuan yang dilihat itu sudah tidak ada, padahal jarak dari tiap rumah itu tidak terlalu jauh. Dia tidak tahu kalau yang dia lihat itu adalah